Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Azmi, biasa dipanggil Amin. Untuk awal mula kenapa saya bisa jadi pengrajin, ceritanya tuh lumayan panjang ya. Jadi sosok-sosok yang jadi saya untuk seperti ini tuh ada dua orang. Yang pertama almarhum Camilan, kedua almarhum Bapak Sanan. Jadi untuk kayu yang biasa saya pakai, standar dari saya itu sebenarnya kayu, ada kayu kamper itu kamper meranti sekitar harga 300-an, dan kamper meranti di atasnya dia ada nangka itu 250-an. Ada juga cemara sama, setelah di atas dia ada jati itu sekitar 400. Jati juga kan beda-beda jenisnya, ada banyak 400-an itu. Di atasnya lagi ada kayu sonokling atau rosewood, itu biasanya saya jual 700-800-an sonokling. Di atasnya dia ada lagi kayu maple juga banyak jenisnya. Yang paling sering dibikin maple Kanada itu hampir 1 jutaan. Di atasnya pun ada lagi kayu maple juga, tapi jenisnya maple grade A, bentuknya seratnya itu bintik-bintik, itu hampir 1,5. Itu untuk alat doang, nggak sama tas, khusus alat doang. Jadi untuk tahap awal pembuatan pengayan dari jenis kayu apapun ya, ini untuk pembuatan alat pengayan kita buat kayu seperti ini. Ini untuk yang kepala disambung, nggak langsung. Jadi ini total dari bawah sampai atas panjang 70, 2 cm, tebal 2 cm, jadi bentuk persegi. Nah setelah itu dari umpama kita pilih dulu nih yang mau jadi atas, ini apa yang ini pilihan serat gitu umpama, taruhlah kita pilih yang ini, ada kan dari sini ke sini kita ambil dulu 2,5 cm sampai sini. Nah baru dibikin per kotak-kotak 9 kotak, 2 cm 2 cm 2 cm 9 kotak. Dan digarisin, ini kan udah digaris-garis ini 2 cm 2 cm 2 cm. Ini lebihannya 2,5 untuk membuat sok-sokan kepala masuk ke kepala gitu. Nah setelah digaris-garis-garis, kita masuk ke tahap pengeboran untuk lubang uliran. Masuk ke lubang uliran, ini udah atas bawah ada lubang, baru mulai garis-garis yang ini kita gergaji buat penanda ukiran. Nah jadi setelah digergaji, kalau saya pribadi saya buat dari bulatnya dulu, saya ukir bulat sampai 3. Nah, udah jadi, sudah sama bulatnya, gede kecilnya udah sama semua nih bulatnya. Baru masuk ke ukiran yang kedua, bentuk trapesium, yang satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Di tengah ini dilongkap karena ini untuk lubang uliran. Itu untuk trapesium atas, di bawah, di sini bulat, di sini trapesium atas, ini uliran, ini trapesium bawah, bulat. Ini nih bentuknya nih. Setelah udah masuk tahap ke pengukiran, setelah habis di ukiran, lalu pengecilan batang dikecilin, bentuk udah bulat, belum diamplas ya, udah bulat, udah nggak ada yang geratak, kiri kanan depan belakang sama. So tahapnya selanjutnya saya membuat uliran atau putaran senar. Ini putaran senar dari sini, ini 3x3 persegi, bentuknya panjang 30 cm. Nah ini saya bubut nih, saya bubut menjadi seperti ini.
panjang. Jadi satu buliran itu ini hampir 15 cm satu buliran, ini juga sama gitu. Jadi dari satu kayu ini jadinya seperti ini, sudah dibubut. Kenapa saya bubut? Jadi dibubut itu satu mempercepat pekerjaan, dua juga kan kalau bubut itu pasti sama atas apa ini tuh pasti sama, nggak mungkin peyang atau gimana, jadi kan melihatnya manis rapih gitu. Seperti itu. Setelah ini udah dibubut, potong 15 cm. Nah, lalu ini diamplas menggunakan amplas gerinda, masukin ke sini. Nah, seperti ini yang udah diamplas, udah dipotong nih. Satu, dua, tuh udah dikecilin juga kan, nggak bisa dikecilin di bubut. Karena kenapa? Karena bubutnya juga kan bubut rakitan. Jadi kalau dikecilin di sini pasti patah di sini, nggak mungkin sama. Setelah ini kan udah masuk tuh, satu, dua, udah masuk, udah mulai bentuk. Tahap selanjutnya untuk membuat apa kepala ini, kepala. Bentukan kepala kalau dari saya, bentuk kepalanya itu seperti gagang golok. Setelah digambar di sini, bentuk ini ukuran sama ya, tebalnya 2 cm sama dengan si batang. Setelah itu dari papan ini saya mal dulu menggunakan malan ada. Setelah dipotong jadinya seperti ini kepalanya, bentuk kepala si Kong Ahyan. Nah, setelah dipotong seperti ini, di sini nanti diambil dulu titik tengah ini, lalu dibor. Dari lebihan tadi yang 2,5 cm itu masukkan ke sini. Ini posisinya itu. Setelah ini udah dibor, masuk di sini. Tuh. Sudah terbentuk kan Kong Ahyan. Nah, setelah dari proses ini lanjut ke proses finishing. Bisa langsung finishing atau enggak, dari sini kan ini masih bentuk polos. Ini terserah si pembeli atau yang pemesan. Ada 2 versi. Yang pertama blimbing, yang kedua kotak. Nah, kita bentuk ini menjadi blimbing atau kotak. Setelah itu masuk ke tahap ini nih, pembuatan kancing batok dari batang tadi. Ini udah diamplas halus buat kancing batok seperti ini, lalu ini dikecilin untuk masuk ke batok, diamplas semua sampai rata. Nah, setelah batang sudah jadi, sudah rapi, kemudian lanjut ke proses pembuatan batok. Batok ini kan umpama habis dikupas dari si kelapa, masih ada serabut-serabutnya gitu loh. Dari situ saya gerinda dulu menggunakan gerinda amplas. Setelah halus seperti ini, bentuknya seperti ini, batok yang masih utuh. Nah, dari si batok ini bisa ini dijadikan muka atau yang ini jadiin muka. Mau diambil yang mana? Umpama ambil yang ini, muka asli. Lalu saya potong ini sampai belah diameternya 5 sampai 8 Kong Ahyan itu standarnya. Setelah dapat dipotong, ini ditaruh di kaca. Kaca itu atasnya saya taruh amplas. Di amplas satu arah, jadi kan rata atas bawah. Setelah ini dalamnya dibersihin, sudah kan. Lalu proses ke pengeboran. Pengeboran ini dibor atas bawah, sudah dibor, dibuat seperti ini lubang resonasi supaya keluar suaranya. Kalau nggak pakai lubang seperti ini suaranya mendem, jadi nggak keluar. Setelah dia udah keluar, apa tuh lubang yang sudah dibuat, lalu lanjut proses pembuatan papan ini. Papan ini juga ada 2 versi kan, ada yang di luar, ada yang di dalam. Kadang saya bikin yang di luar, kadang saya bikin yang di dalam, tergantung juga sama si pemesan pengen yang mana. Untuk bicara soal karakter suara,
karakter suaranya itu nggak bisa ditebak. Kadang kita buat asal-asalan suaranya bagus, buat yang rapi, serapi suara nggak ketemu. Itu si batoknya susah untuk ditebak buat untuk suara. Nah, papan ini yang biasa saya gunakan, papan tripleknya itu dari kayu yang enteng, teksturnya yang agak lembab. Kalau ada itu suara udah jamin pasti low-nya ada. Untuk high-nya agak kurang, tapi lebih ke low gitu. Kalau untuk pakai papan yang teksturnya lembab, gak keras gitu. Untuk papan keras itu udah pasti teksturnya keluarnya suara high, tajam di kuping gitu kan. Kira-kira seperti itu proses pembuatan batok. Setelah dari proses pembuatan batok, lanjut ke proses pembuatan gesekan. Gesekan seperti ini awal mulanya nih, bahan mentahnya. Pokoknya gagangnya tebal 1 cm, kurang dari 1 cm pun nggak apa-apa, karena kan gesekan itu lebih nyaman dan enteng, lebih kuat, kenceng gitu. Setelah ini buat emal seperti huruf tong seperti ini bentuknya nih, sudah seperti ini ketebalan 1 cm, kurang dari 1 cm pun nggak apa-apa. Kalau lebih dari 1 cm pun sebenarnya sah-sah aja, tergantung kenyamanan si pengguna itu sendiri. Kalau dari saya lebih suka yang enteng tapi kuat, kayu tepat. Setelah buat ini, lanjut ke pengerautan bambu. Bambunya seperti ini tuh, ini diraut menjadi bulat, lalu ditempel menggunakan lem G atau lem Korea. Nah, seperti ini. Ketika dia sudah menempel, sudah kuat, kencang, lanjut ke proses pembuatan benang gesekan. Setelah itu lanjut proses pembuatan gesekan, benang gesekan. Saya memakai benang merek Clarity, dia punya ketebalan 0,25 mm. Benangnya tipis kayak rambut. Usahakan warnanya putih ya, karena kalau warna putih itu lebih pantas ya. Kalau yang lain sebenarnya sah-sah aja, cuma kan kita nyari yang baiknya seperti apa gitu. Jadi menggunakan kayu ini untuk pembuatan proses benangnya. Kayu ini sama ini paku, itu paku keluar. Nah, si benang ini pun nih benang ini dicat dulu menjempol. Nah, seperti ini tuh, terus sampai ketebalan yang diinginkan seperti apa. Ada yang minta sedang, ada yang minta tebal, tipis juga kan kurang gigit di senar gitu. Nah, setelah jadi seperti ini tuh, udah diikat ya ujung ini buat simpul seperti ada lubang tuh, kantelan untuk ke si bambu tadi gesekan. Ini buat pentolan kan, ini bisa masuk tuh. Jadi posisi ntar seperti panah tapi nggak seperti panah banget, agak nongkrong sedikit, tarik kenceng seperti itu kira-kira. Setelah sudah terbentuk semua, batang udah, ini udah, lanjut ke proses pengamplasan keseluruhan. Ini pengamplasan dimulai dari kepala masuk ke ini, posisi dicopot dulu ya oleh pengamplas. Untuk pengamplasan yang amplas kasar dulu, saya biasa pakai nomor 120. Sama sudah keseluruhan diamplas, udah detail, lanjut ke pengamplasan lagi, pakai yang agak halus, nomor 180. Setelah keseluruhan semua udah, ini diamplas juga keseluruhan, lanjut ke pengamplasan lagi nomor 400, keseluruhan lagi seperti dari awal, semua detail diamplas dari lewat. Terus lalu ke penyemprotan itu biasanya saya menggunakan pelitur atau clear doang, nggak di pelitur. Di clear juga bisa, pelitur itu kan untuk mewarnai kayu tapi serat tetap kelihatan. Saya biasa pakai clear doang, tapi tergantung pesanan juga, mintanya seperti apa bisa, ataupun menggunakan cat warna duko bisa juga. Nah, jadi untuk proses pengecatan
Jadi pertama itu jangan ditebelin ngecatnya, semprotnya agak sedang aja dulu, sedang. Setelah kering kita cek dulu, kira-kira masih ada yang kasar-kasar itu diampas lagi, tapi jangan pakai air kalau bisa, karena ini kayu bukan logam. Kalau logam nggak apa-apa, ampas pakai air. Setelah diampas masih ada kasar, ampas lagi, makanya yang paling halus. Kalau ada nomor 1000 nggak apa-apa, diamplas, ngambang, terus ditekan. Setelah udah merata, aduk ke finishing akhir tuh, penyemprotan tebelin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tebal juga karena dia akan mempengaruhi ini loh. Kan seret di sini lebih seret atau keras, karena nggak bisa. Untuk penyemprotan ini tuh terpasang semua, maka kalau bisa nih agak dilonggarin segini supaya ini kena cat juga nih, nggak belang-belang gitu. Setelah agak kering baru mulai dimasukin, apa-apa nggak kena clear juga. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, setelah itu lanjut sambil menunggu pengayaan kering. Setelah disemprot, masuk pembuatan inang atau kuda-kuda kecil seperti ini. Nah, lebar ini 1,8, bawahnya, nah atas 1 cm, tinggi bisa 1,5 atau lebih pun bisa juga, tergantung selera si pemain. Tapi standarnya saya seperti ini. Bentuknya pun seperti ini, segitiga tapi nggak lancip atasnya. Setelah itu digurat atau dicoak dikit aja menggunakan pisau untuk tatakan senar. Kalau bisa kuda-kuda itu kayu yang keras ya, jangan kayu yang empuk, karena kalau kayu empuk dia akan mendem kena senar karena posisi senar kenceng. Saya seperti itu. Setelah dari proses pembuatan kuda-kuda, lanjut ke pembuatan kulit untuk tatakan si senar. Nih, jadi seperti ini kuda-kuda tuh. Seperti ini. Lanjut ke proses pembuatan kulit. Pembuatan kulit tuh seperti ini nih. Kenapa sih harus pakai kulit? Nggak pakai kulit juga sebenarnya bisa, cuman kan lebih nyari pantasnya itu seperti apa gitu. Tujuannya juga ini kulit tatakan di sini supaya senar ini kan posisi kenceng. Kalau dia kena papan lama-lama akan mendem karena senar ini posisi kenceng. Tujuannya itu untuk menyangga si senar ini gitu. Nah, setelah dia udah jadi kulitnya dipasang, pokoknya udah kering tadi kan, habis disemprot, langsung proses pemasangan senar. Pemasangan senar jadi buat seperti simpul, masuk dari bawah ini. Senar satu posisinya ada di bawah ini, di bawah di sini di uliran saya buat lubang di senar, posisi gulungnya ke depan untuk senar satu. Nah, setelah satu sudah pasang, lanjut ke proses pasangan senar 2. Senar 2 masukin lagi lubang ujung senar, putar ke arah sebaliknya. Jadi kalau senar 1 ngencenginnya kita tarik ke bawah seperti ngegas motor. Nah, yang kedua arah sebaliknya itu ngencenginnya, jadi nggak dua-duanya ke bawah, karena kalau dia depetan akan beradu mempengaruhi suara menjadi serak. Setelah senar sudah dipasang, pasang dulu kuda-kudanya. Pasang kuda-kudanya, posisi senar kencengnya sedang aja, nggak usah terlalu kenceng. Jadi ke proses pemasangan ini tali pinggang. Tali pinggang ini setelah dipasang, masuk, diputar sekali, jangan 2 kali atau itu kadang-kadang juga ngaruh juga, jadi suara serak gitu. Nah, setelah ini dikencengin ya, kencengin sesuai dari tangan kita nyamannya seperti apa, mau tinggi banget bisa, tapi harus tetap posisi kenceng, nggak boleh kendor, karena kalau posisi kendor ketika kita pencet bermain dia akan ngaruh suaranya seperti itu. Setelah sudah dipasang, lalu proses pengetesan bisa mulai dimainkan. Harapan saya kedepannya mungkin nggak banyak, contohnya untuk anak muda mungkin harus lebih mengenal alat ini, apa nggak cuma
tradisi Betawi. Dari tradisi manapun anak muda harus lebih mengenal budayanya. Jangan sampai kita nggak kenal, orang di luar negeri pada kenal sama budaya kita, itu kan sangat menyedihkan sekali.